Shalom, selamat pagi buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali aktivitas kita hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam surat 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan bahwa mengasihi itu tidak selalu mudah. Ada orang yang mudah kita kasihi, tetapi ada juga orang yang justru melukai, mengecewakan, atau sulit dipahami. Tidak jarang, seiring waktu, kasih yang dulu hangat bisa menjadi dingin, bahkan hilang karena tekanan hidup, konflik, atau kelelahan hati. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan jemaat. Di tengah kesibukan, tekanan, bahkan pergumulan iman, kasih bisa perlahan memudar jika tidak dipelihara. Padahal, kasih adalah inti dari kehidupan orang percaya. Melalui suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus tidak hanya mendorong mereka untuk tetap bertahan dalam iman, tetapi juga berdoa agar kasih mereka semakin bertumbuh dan melimpah. Hal ini sangatlah penting, karena tanpa kasih yang bertumbuh, iman dapat menjadi kering dan hubungan antar jemaat mudah retak, terutama di tengah tekanan hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dalam konteks jemaat di Tesalonika, kasih bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi kekuatan utama untuk tetap bertahan dan hidup sebagai komunitas percaya. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdoa agar Tuhan sendiri yang menumbuhkan kasih itu, sehingga kasih mereka tidak berhenti, melainkan semakin bertambah dan melimpah, baik kepada sesama jemaat maupun kepada semua orang. Dalam kehidupan manusia, kita sering diperhadapkan pada relasi yang tidak ideal. Ada luka, ada kekecewaan, kesalahpahaman, bahkan kelelahan dalam berbuat baik. Tidak sedikit orang akhirnya memilih untuk menjaga jarak, membatasi diri, atau mengasihi secukupnya saja, supaya tidak kembali terluka. Bapak, Ibu, Saudara, kasih menjadi sesuatu yang mudah berkurang ketika tidak mendapat respon yang diharapkan. Namun, justru di titik inilah firman Tuhan dalam nas ini menjadi sangat relevan. Kasih yang dimaksud bukanlah kasih yang bergantung pada situasi atau respon orang lain, melainkan kasih yang bersumber dari Allah dan terus bertumbuh oleh pertolongannya. Rasul Paulus menyadari bahwa secara manusia kasih bisa habis. Karena itu ia berdoa agar Tuhan sendiri yang membuat kasih itu terus bertambah. Ini menjadi penguatan bagi kita, bahwa kita tidak diminta menghasilkan kasih dari kekuatan diri sendiri, tetapi hidup dalam kasih yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Di tengah relasi yang sangat sulit, tekanan hidup, atau kondisi yang tidak ideal, kasih tetap bisa bertumbuh, bukan karena keadaan berubah, tetapi karena Tuhan bekerja di dalam hati. Dengan demikian, nas ini bukan hanya perintah untuk mengasihi, tetapi juga penghiburan bagi kita semua, bahwa Tuhan sanggup menolong kita mengasihi lebih dari batas kemampuan kita. Dan justru melalui kasih yang terus bertumbuh itulah kehidupan orang percaya menjadi kuat, relasinya dipulihkan, dan kesaksian iman menjadi nyata di tengah dunia. Semoga ayat ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita semua, Bapak Ibu. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.